Oke, dalam kuliah online kelima ini, kita akan masuk ke salah satu topik yang menarik, yaitu tentang activity based costing ya, dan bagaimana menggunakan activity based costing itu sebagai dasar activity based management. Ini ringkasan bab 5 yang ada di buku. Kembali kemarin kita kan sudah mencoba memahami job costing, kemudian di dalam job costing sendiri ada yang normal costing ya, yang bisa memunculkan istilahnya apa namanya, antara aktual dengan budget tuh ada selisih-selisih yang harus di-adjust di akhir tahun pembukuan. Nah, sebenarnya permasalahan cost cost management ini ya selalu ada di titik indirect cost-nya, bagaimana mengalokasikan indirect cost hingga mendekati eh, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan cost tadi. Jadi dari topik hari ini kita akan belajar bagaimana menjelaskan ya seberapa besar metode rata-rata. Jadi kalau kita kurang terlalu detail atau memakai angka rata-rata, itu biasanya menghasilkan under cost dan over cost sebuah produk atau layanan. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba menyajikan 3 pedoman ya untuk memperbaiki sistem penetapan biaya. Karena kalau sistem cost assignment-nya kurang tepat, nanti keputusan uh, manajemen atas sebuah produk dan layanan itu bisa miss ya, karena ada yang over cost atau under cost. Kemudian kita akan setelah tahu itu 3 pedoman tadi, kita coba membedakan antara simple dan activity based costing system. Jadi activity based costing system ini kayak memberikan alternatif kalau umpamanya ternyata secara simple costing tidak terlalu tepat untuk menerapkan biaya pada aktivitas-aktivitas yang terkait. Setelah selesai yang di atas, kita lanjut tujuan kedua, yaitu kita menjelaskan 4 bagian dari hierarki biaya. Kemudian menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas ini untuk biaya produk dan layanan. Kemudian kita evaluasi dan cost benefit ketika kita mengimplementasikan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing system ya. Nah, kenapa terjadi under costing dan over costing? Nah, ini supaya mudahnya kita jelaskan. Biasanya kalau kita lagi makan rame-rame gitu ya, pada pesan gitu kan, ada yang pesan entry, dessert, drink masing-masing, ada Emma, James, Jessica, Matthew di sini. Nanti pas bayar kan di total gitu kan, total bayarin dulu, terus nanti pas gantiin dia di rata-rata. Kalau di sini kejadian kalau di rata-rata semua harus bayar $27 untuk uh, kayak Emma ini kan, dia nggak mesen dessert tapi dia tetap bayar 27, padahal dia cuma ngabisin sebenarnya untuk dia sendiri 15 gitu kan. Nah, ini dia itu ya yang namanya, kalau kita uh, analogikan ke proses produksi itu namanya overcosting produk. Jadi produk itu dilaporkan memiliki biaya tinggi per unit karena dia dilaporkan 27 kan. Tapi sebenarnya dia tuh nggak ngabisin 27 loh, dia cuma ngabisin 15 gitu. Itu di si Emma. Sedangkan kalau under costing produk yang terjadi di James ya, dia sebenarnya makannya banyak, kita mesen mesen apa namanya, minumnya juga mahal segala macam, tapi ternyata karena pakai rata-rata, dia cuma dianggap ngabisin 27 gitu kan, sehingga itu under costing produk gitu. Produk dilaporkan memiliki biaya rendah per unit, tapi sebenarnya dia menggunakan tingkat sumber daya yang lebih tinggi per unit. Kejadiannya untuk si James ini. Nah, kejadian-kejadian seperti ini memunculkan kebingungan, dalam artian ini sebenarnya harga produk A dengan produk B ini berapa sih, ngambil resource dari sebuah manufacturer atau sebuah proses produksi gitu ya, sehingga uh, di sistem penempatan biaya itu dicoba di refine atau diperbaiki lagi. Nah, untuk merefining costing tadi supaya lebih lebih apa namanya, lebih adil lah ya, siapa yang pakai resource dia yang lebih mahal biaya produksi HPP-nya gitu kan. 3 hal
hal yang dilakukan. Kalau bisa direct cost-nya tracing, kalau masih bisa ada sebuah direct cost yang bisa ditarik benang merahnya dari proses produksi sebuah produk, itu dimasukkan sebagai direct cost. Dan sisanya ya seperti kemarin, indirect cost pools-nya ditambah atau cost allocation base-nya diperbanyak gitu. Kalau kemarin kan kita belajar cost allocation base-nya cuma jumlah jam dari tenaga kerja, padahal mungkin bisa lebih dari hal-hal tersebut. Ini kita lihat kembali ketika kita belajar tentang costing system yang menggunakan cost pool-nya ya. Kalau kemarin kan cuma satu tuh, semua all indirect cost-nya di pooling di sini. Jadi tahap pertama apa? Ini ada contoh sebuah perusahaan dia bikin dua produk itu S3 dan C5 lensa. Kayak kalau nggak salah buat lampu gimana ya? Kalau S3 itu lebih simple, C5 itu lebih rumit. Jadi ada motifnya, ada warna. S3 itu ya S3 lebih simple. Jadi ada produk ini sebagai cost object. Kemudian step kedua cari direct cost-nya ya. Pasti ada material sama manufacturing labor. Jadi ada material, ada tenaga kerja. Itu sebagai direct cost. Sedangkan untuk indirect cost-nya kita cost allocation base-nya berdasarkan jam tenaga kerja. Terus di pooling menjadi overhead cost lain, material dan labor. Jadi semua di pooling jadi satu, menjadi indirect cost pool. Didapatkan tarif 60 per jam kerja. Nah, padahal kedua produk ini kalau kita lihat lagi lebih detail ya, pabrik itu menghasilkan 60 simple lens karena simple-nya lebih banyak. Itu lebih rumit, jadi ada. Bisa di-mute dulu? Simple lens, sedangkan yang lebih kompleks yang C5 dia hasilkan 15 ya. Nah, pabrik ini bingung ketika dia jual, revenue dapat segini, total cost-nya 525 ini ya, sehingga per unitnya total cost-nya 58,75 gitu. Sedangkan yang compact lens dia per 97 dolar per unit. Kelihatan di sini setelah net operating income ya, net operating income per unitnya dia 40, di sini 4,25. Sehingga profit marginnya kelihatan yang simple lens lebih kecil ya, 6,5%, sedangkan yang compact lens 29,20%. Nah, mereka kok aneh ya, motong dulu itu produk yang lebih simple, yang lebih banyak dijual, profit marginnya lebih kecil gitu. Sedangkan produk yang lebih kompleks yang jarang yang beli, profit marginnya lebih besar. Apakah ada cara yang lebih baik untuk kira-kira sebenarnya berapa sih total cost untuk bikin simple lens dengan complex lens ini? Nah, di sini mungkin ada gejala-gejala yang tadi under costing atau over costing tadi ya. Balik lagi. Nah, di situ muncullah yang namanya activity based costing system gitu. Activity based costing system ini mencoba mempertajam lagi kira-kira sebuah produk ini bikin harganya cost yang melekat di dia itu ada berapa sih? Maka lakukan ada 3 prinsip dari activity base-nya ya, biasanya yang menjadi dasar sebuah objek ya pasti adanya aktivitas untuk membuat objek itu kan. Kemudian dari aktivitas inilah dilingkan dengan cost, baru di-assign ke cost produk atau service-nya itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh tersebut, dia mencoba mencari lebih detail lagi. Jadi kalau yang simple tadi kan semua Bapak maaf dipotong dulu. Ya. Itu yang masih belum di mute Pak, yang ini Wibrani.
jadi universitas. Mute dulu semua ya. Lebih kompleks ya. Sudah semua? Udah jelas lagi? Sudah Pak. Oke, lanjut ya. Bapak ulang sebentar. Jadi ketika ada gejala-gejala overcosting atau under ya, kita bisa lakukan pedoman untuk memperbaiki sistem penetapan biaya tadi, karena kalau tidak tepat penetapan biayanya nanti seolah-olah satu produk dengan produk yang lain itu ada yang nggak fair gitu, resource-nya sedikit tapi dianggap mahal, padahal bisa saja itu adalah harusnya melekat ke produk yang lebih detail atau bagaimana. Di contoh ini ada dua produk ya, satu yang simple, satu yang detail. Yang satu S3 namanya S3 lens, satu lagi C5 lens. Nah, kalau kemarin kita balik lagi ke costing system yang simple ya, langkah pertamanya ada dua objek di S3 dan C5, kemudian itu kita cari direct cost-nya dulu, pasti ada material sama labor gitu kan. Setelah ada material dengan labor, untuk indirect cost-nya bagaimana? Kita harus cari dulu namanya cost allocation base-nya. Sebelum kita pool di mana. Kalau di sini simple, dia semuanya di pool jadi satu nih. Semua di pool jadi satu overhead-nya itu, sehingga hasilnya $60 per jam kerja. Jadi yang dianggap mempengaruhi indirect itu cuma jam kerja saja. Nah, ini baru menjadi total cost dari semua produk S3 dan C5. Kejadiannya apa? Sedikit aneh ketika dia mau bidding, ternyata simple lens ini nggak kompetitif harganya, karena ya tadi 60.000 di produksi yang di simple, 15.000 yang kompleks. Ternyata profit marginnya dia kecil ya dibandingin dengan yang kompleks. Jadi pertanyaan adalah, kok bisa produk yang lebih laku, yang lebih banyak, profit marginnya terlalu kecil dibandingin produk yang nggak terlalu laku, padahal lebih sedikit permintaannya gitu. Sehingga muncullah salah satu alternatif untuk memperbaiki atau merefine sebuah cost itu dengan namanya activity based costing. Jadi yang tadi poolingnya jadi satu itu dipecah-pecah lagi, kira-kira ada nggak ya lebih detail aktivitas apa sih yang untuk membuat sebuah objek tadi, kemudian itu biayanya berapa. Nah, itu baru di-assign ke service. Bisa di mute dulu yang lain. Nah, di sini perusahaan ini mendetail ternyata ada 7 aktivitas untuk menghasilkan C3 dan S5 ya. Kok muncul lagi ya? Siapa itu? Itu Oke ya, udah tenang ya. Nah, dari 7 aktivitas yang ada ini didetailkan lagi gitu ya. Ternyata mulai dari mendesain produk dan prosesnya, setup molding. Jadi untuk lensanya itu ketika udah ada desain harus ada moldingnya kan. Moldingnya dioperasionalkan, setelah selesai di clean, dibersihkan, terus menyiapkan batch ya, semua lensa yang dalam satu batch untuk pengapalan,
kemudian mendistribusikan kepada customer, dan terakhir baru ada administrasi. Nah, 7 aktivitas inilah yang dilakukan tiga guidance tadi ya, untuk memperbaiki jangan sampai ada under atau over costing. Bagaimana dia cek dulu kira-kira ada nggak dari 7 aktivitas ini yang bisa dianggap sebagai direct cost, tracingnya bisa di tracing gitu. Nah, mereka bilang kalau tenaga kerja untuk clean dan maintain the molds ini kayaknya masih bisa masuk ke sini direct cost, sedangkan yang 6 lainnya kita harus bikin 6 indirect pools dengan cost allocation base yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menentukan cost allocation base-nya? Jadi ini lebih mendetailkan lagi. Cost allocation base-nya itu tidak hanya berdasarkan jumlah jam kerja pekerja. Kalau tadi kan cuma labor hours doang ya. Semua ini dianggap hanya berdasarkan labor hour saja. Nah, sedangkan kalau di activity base karena dianggap aktivitasnya berbeda, tentunya cost allocation base-nya juga harus mengikuti yang namanya cost hierarchy. Cost hierarchy itu apa? Ada yang efeknya ke output unit level, ya. Jadi allocation base-nya lebih ke machine hour, berapa jam sih mesinnya digunakan gitu kan untuk menghasilkan satu unit output atau satu produk gitu. Kemudian ada batch level cost. Jadi untuk kalau udah semua selesai jadi satu batch itu kan ada setupnya, mau dibungkus, dikotakin, dijadiin ini gitu ya. Kemudian ada product sustaining cost. Ini contohnya design cost. Jadi mendesain untuk produknya supaya tetap ada gitu kan. Kemudian facility sustaining cost, manufacturing labor house, ini karena dianggap berhubungan kalau manajemen itu ya tergantung dari jumlah tenaga kerja yang bekerja gitu. Jadi cost allocation base-nya diperbanyak, indirect pool-nya juga diperlengkap, jadi nggak cuma satu gitu ya. Apa yang terjadi? Jadi yang kemarin yang tadi simple itu menjadi lebih detail ya, karena aktivitasnya kan berbeda-beda nih. Sama nih, tahap pertama ada S3 lensa dan C5 ini yang lebih simple, ini yang lebih kompleks ya, karena dia mungkin ada warna merahnya, kuningnya. Kalau ini cuma satu warna saja, terus bentuknya juga nggak seheboh yang C5 gitu. Nah, apa saja yang digunakan? Direct materials biasa, manufacturing. Nah, di sini tambah satu lagi nih, karena dianggap mold cleaning dan maintenance itu direct cost juga, artinya bisa di tracing tenaga kerja yang kerja di situ berapa, karena cuma bersihin doang ya, sama gitu. Nah, ada 3 direct cost, sedangkan indirect cost-nya kita lihat allocation base-nya berdasarkan tadi cost hierarchy yang berbeda gitu kan, dengan indirect cost pool-nya dibagi dari 6 aktivitas tadi: mendesain, men-setup molding mesin, mengoperasikan molding mesin, kemudian menyiapkan pengapalan, mendistribusikan, sama administrasi ya. Jadi dipecah lagi nih. Kalau tadi kan jadi satu nih, jadi satu indirect cost pool. Kalau sekarang ada 6. Ada 6 indirect dengan allocation base yang berbeda-beda nih. Ya. Ini ada 100 part square feet. Ini ada per jam setupnya. Ini jam kerja mesinnya. Ini setup shipmentnya. Ini lebih ke cubic feet deliver, karena ini kan distribusi lebih ke berapa banyak yang terdelivery gitu kan. Nah, ini lebih ke tenaga kerja jamnya, karena dia sifatnya lebih ke administrasi ya. Jadi lebih detail gitu. Kalau tadi kan pukul rata nih semua jadi $60 ya, $60 per jam kerja doang. Tapi ini bisa berbeda-beda nih, sehingga setiap aktivitas nanti akan dinilai berbeda. Nanti dihitung, baru dijumlahkan antara indirect sama direct cost-nya menjadi total biayanya. Nah, apa yang terjadi dengan penggunaan activity based costing ini? Nah, kalian bisa lihat perhitungannya menjadi lebih detail ya, lebih detail dalam artian dalam indirect cost activities-nya itu nggak cuma satu doang. Tadi kan satu pool doang, ini ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan masing-masing berbeda nih. Untuk S3 berapa, C5 berapa ya. Sehingga per unitnya, masing-masing per unitnya biayanya bisa di trace gitu. Ya.
antara simple lens dengan complex lens itu ada dua hal yang berbeda nih, karena masing-masing memang menggunakan resource yang berbeda ya. Kayak setupnya nih, kalau yang simple kan cuma 500 jam, sedangkan yang lebih kompleks dia 1500, sehingga biayanya tentu lebih mahal yang kompleks. Jadi per unitnya kelihatan berbeda nih, 15 1,25. Kalau tadi tanpa ini kan dianggap jadi satu nih, dianggap jadi satu semua nih, mau simple sama kompleks nggak ada bedanya gitu. Nah, ketika sudah menggunakan perhitungan cost dengan ABC system ini, bisa membedakan penggunaan resource dari simple lens dengan complex lens. Nah, ini kita lihat bedanya tadi. Kalau gunakan yang simple tadi cuma ada direct manufacturing labor gitu kan, untuk direct cost-nya. Sedangkan ABC system dia nambah satu nih, direct mold cleaning dan maintenance labor. Jadi 3 komponen, di sini cuma ada 2 komponen ya. Nah, totalnya juga berbeda jadinya. Tentu lebih mahal yang di sini ya, karena dia nambah satu nih. Oke. Nah, ada perbedaan nih. Jadi ada resource yang kegeser ke cost yang direct cost gitu, $270.000 ini. Nah, sedangkan di setup indirect cost pool-nya, kalau yang awal kan cuma satu, ini ada 6 nih, ada 6 berbeda-beda. Ya. Apa yang terjadi terlihat di sini ya, total indirect cost-nya itu beda nih, 2385 ini menjadi 2115, selisihnya minus 270. Kalian bisa lihat di sini, secara total dia sebenarnya sama ya, karena ini kan geser ke direct cost. Cuman secara parsial ini akan berbeda jumlahnya antara C3 sama S5 nih. Contohnya di sini nih. Kalau yang di assign ke S3 gitu kan, totalnya seperti ini. Di ABC system dia lebih murah. Ya kan? Sebenarnya total biaya untuk bikin S3 itu menurut simple costing 3.525.000, tapi kalau pakai ABC system dengan perhitungan semua ini dia cuma 2,9, jadi ada selisih sangat besar nih ya, 526. Konsekuensinya apa? Sebenarnya cost untuk bikin S3 itu nggak sebesar ini loh, nggak 58 loh. Dia cuma butuh $49 per unit. Ya. Sedangkan untuk yang C5 ya, yang awalnya dia terlalu kalau yang simple dia istilahnya cuma menghabiskan 1,455 resource, padahal pada kenyataannya setelah menghitung semua proses dia seharusnya bertanggung jawab atas 1,981047 dolar gitu. Jadi nih kelihatan ya, ini sama ini kegeser, sehingga beban yang awalnya seharusnya tidak muncul di sini berpindah ke beban yang seharusnya memang dia yang paling banyak menggunakan resource tadi, sehingga kelihatan nih secara unit ya, secara unit kalau yang simple dia bilang cuma butuh 97, padahal secara kenyataannya lebih dari itu. Harga untuk membuat sebuah kompleks C5 lens itu adalah $132, lebih tinggi ya, lebih tinggi $35. Jadi ada istilahnya yang belum terassign ke si lensa yang kompleks tadi. Jadi dengan ABC system itu kita bisa istilahnya benar-benar lebih detail lagi ke setiap aktivitas produksi ya, sehingga semua aktivitas itu tercatat. Jadi produknya juga, harga produknya itu lebih kelihatan gitu, nggak ada yang over costing atau under costing gitu. Jadi benefit dari penggunaan activity based cost system ini adalah biasanya ini akan baik diterapkan kalau kita mendetek ya sejumlah besar biaya tidak langsung dialokasikan hanya dengan menggunakan satu atau dua kelompok biaya. Jadi semakin sedikit pengalokasian biaya tak langsung itu, biasanya ABC system bisa lebih mendetailkan lagi gitu. Kemudian semua atau sebagian besar biaya tidak langsung didefinisikan sebagai biaya tingkat unit keluaran. Hanya beberapa biaya tidak langsung digambarkan sebagai tingkat batch, pemeliharaan produk,
atau biaya pemeliharaan fasilitas. Jadi walaupun banyak bikin biaya tidak langsung poolingnya tadi, tapi kalau hanya cuma ngomongin tingkat unit keluaran ya tidak terlalu berguna juga di menerapkan ABC ini. Jadi ABC bisa membantu karena ada hierarki tadi kan, apakah dia di level keluaran unit, apakah di batch atau sustaining product atau sustaining facility tadi ya, harus dibedakan. Karena nanti base allocation-nya juga berbeda-beda kan, nggak cuma jam tenaga kerja doang. Kemudian kalau perusahaan itu buat produk yang beragam permintaan, sumber dayanya karena jadi tiap produk itu berbeda volume, proses langkah, kompleksitas. Nah itu bagus menggunakan ABC system. Produk-produk yang sangat cocok untuk dijual perusahaan menunjukkan keuntungan kecil. Nah ini yang tadi kan mereka bingungnya ya tadi kok S3 yang laku yang 60.000 gitu ya jualannya dibandingkan dengan C3 lensa yang lebih kompleks cuma 15.000, kok malah kebalik nih profitnya, yang yang laku malah dikit profit marginnya, sedangkan yang kurang laku malah besar gitu kan. Nah itu coba dengan ABC system ternyata kelihatan, oh ternyata ada undercosting atau overcosting gitu ya. Kemudian staf operasi memiliki perbedaan pendapat yang substansi dengan biaya produksi yang dilaporkan pemasaran produk dan layanan. Ya kalau yang namanya overhead kan kalau ternyata menurut bagian produksi nggak fair gitu ya, kemungkinan bisa dilakukan dengan ABC system tadi untuk benar-benar memastikan bahwa biaya-biaya pemasaran dan produk itu tidak over terlalu banyak ini apa namanya undercosting istilahnya. Dia sebenarnya banyak ngambil resource tapi malah kebebanan ke operasional gitu ya. Ini benefit menggunakan ABC system. Cuman ya namanya sistemnya lebih fokus sama aktivitas, tentunya dia punya cost-nya ya. Ya tadi kalau mau menggunakan ABC system berarti kan banyak pengukuran tuh. Pengukurannya nggak cuma jam kerja tenaga kerja ya, jam tenaga kerja, tapi harus ngukur apa tadi? Ada fit square design, ada apa namanya berapa banyak batch, shipment hoursnya berapa, jadi banyak hal yang diukur lah di ABC-nya. Nah sistem ini pooling aktivitasnya karena ada aktivitas mengidentifikasi dan mengukur cost driver ya, itu mahal dia pengukurannya, jadi lebih ke semakin detail aktivitinya semakin mahal biaya untuk membuat perhitungan itu. Kemudian belum lagi untuk tarif biaya aktivitasnya juga harus diperbarui secara berkala. Jadi ada effort lebih, ada cost lebih ketika menerapkan ABC system. Cuman ada yang bilang juga kalau terlalu detail juga kadang-kadang nggak terlalu material membedakannya gitu ya. Jadi harus hati-hati antara tadi yang simple dengan seberapa detail mau membedah lagi cost poolingnya, indirect cost poolingnya tadi. Kalau kebanyakan juga nanti malah kecapean ngukur, ternyata hasilnya tidak terlalu berbeda jauh dengan cuma tadi menerapkan 60 sistem gitu kan. Nah, itu cost dari ABC system. Jadi benefit dan costnya kalian tahu sehingga bisa menentukan di level berapa sih harus buat pool tadi ya.